Selamat datang di Geopedia, belajar geografi sampai bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Geopedia, belajar geografi sampai bisa. Di bab selanjutnya, kemarin kita sudah membahas tentang penelitian geografi. Sekarang kita akan berbicara tentang bab ketiga, tata surya dan pembentukan bumi sebagai ruang kehidupan. Kita tahu lah ya, dalam membicarakan pembentukan bumi, pasti tidak akan lepas dari sejarah jagat raya dan tata surya. Kita pelajari ini sebagai perwujudan supaya kita tetap bersyukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, semua makhluk dan semua materi yang ada di alam semesta ini. Kita tahu ya, tata surya itu terdiri dari matahari sebagai bintang utama dengan 9 planet yang seluruh satelit-satelit yang mengelilingi planet induknya. Nah, teori-teorinya itu yang pertama, teori pembentukan tata surya atau teori nebulae hypothesis kabut. Ini dikemukakan oleh Karl Laplace. Ini adalah bentuknya. Ini dikemukakan tahun 1755 dan Pierre-Simon de Laplace tahun 1796. Pada awalnya adalah banyak kabut, kemudian berkumpul, timbul energi, kemudian berputar, dan dari perputaran ini membentuk material-material protoplanet yang kemudian terjadilah susunan tata surya. Begitu. Ini menurut teori nebulae hipotesis kabut. Dan kemudian teori planetasimal dikemukakan oleh Moulton dan Chamberlain di tahun 1843 sampai 1928. Cukup lumayan lama diyakini oleh banyak orang. Dan seorang ahli geologi, Forrest R. Moulton, 1972 sampai 1952, juga seorang ahli astronomi, bahwa awalnya adalah teori planetasimal ini, tata surya dibentuk oleh satu bintang besar yang kemudian dia berputar, meledak, berputar, dan perputarannya ini menimbulkan jalur lintasan dan planet-planet yang ada di tata surya. Mirip Big Bang ya. Kemudian teori pasang surut ini dikemukakan oleh Sir James Jeans dan Harold Jeffers, yang awal mulanya terjadi karena ada dua bintang, yang satunya besar, satunya kecil, ada satu bintang yang melewat, ya, satu bintang yang lewat, kemudian ada material dari bintang yang dilewatinya itu terseret oleh bintang yang lewat yang tadi, kemudian material-material yang terlepas ini membentuk planet-planet kecil yang mengitari bintang yang satunya lagi. Ini menurut James Jeans, pasang surut. Kemudian teori awan debu, von Weizsäcker, ini kemudian dikemukakan oleh G.F. Kuiper 1950. Tata surya adalah awalnya sebuah kumpulan awan debu yang kemudian berputar, memampat, membentuk material-material planet yang kemudian menjadi gugusan, mengembang, berpisah, dan membentuk gugusan planet-planet dan bintang, membentuk tata surya. Hampir sama dengan yang tadi ya. Kemudian benda-benda yang ada di tata surya, ada meteor. Definitifnya, meteor itu yang mencapai permukaan bumi dalam keadaan utuh. Namanya meteorit. Kalau namanya meteor. Kalau meteorit ini sudah sampai ke bumi, kalau meteor itu masih di angkasa luar. Ini adalah salah satu bentuk kawah meteor
terbesar di dekat Winslow, Arizona. Ya, ini yang ditengarai atau yang disebut-sebut sebagai berakhirnya masa Jurassic pada saat purbakala dulu, yang menyebabkan punah makhluk dinosaurus punah. Itu terjadi dalam masa Jurassic. Kemudian yang kedua, benda-benda yang di angkasa luar, ada juga yang komet. Komet di sini terdiri dari ada inti, ada koma, ekor debu, dan ekor ion. Komet ketika dia melintasi matahari, ekornya itu selalu menjauh. Ya. Karena apa? Ayo coba. Karena kecepatan komet ini sangat tinggi, kemudian gravitasi ini tidak mampu menarik ekornya, jadi ekornya selalu menjauh. Gitu. Jadi bertolak belakang. Makanya arah itunya juga bertolak belakang. Kemudian yang ketiga ada asteroid, planet-planet yang kecil ya, yang banyak bertebaran. Nah, tapi masih dalam orbitnya. Ini terletak di antara orbit Mars dengan orbit Jupiter. Ada yang menyebutnya gugusan asteroid ini sebagai sabuk Van Allen, pemisah antara planet dalam dan planet luar. Nah, ini adalah beberapa nama asteroid yang terkenal, dari Ceres sampai Eros. Oke. Yang keempat, planet. Ini adalah benda langit yang gelap dan tidak mempunyai cahaya sendiri. Planet dikelompokkan menjadi dua, dengan lintasan orbit bumi sebagai batasnya. Nah, bumi juga sebagai batas. Yang pertama, planet dalam, meliputi Merkurius dan Venus. Planet luar, outer planet, meliputi Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Pluto tidak masuk ke dalam kategori planet oleh NASA. Masuknya dwarf planet dan sudah dikeluarkan. Ini adalah gambaran lintasan, gambaran susunan planet dalam dan planet luar. Di sini ada matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus. Kemudian selanjutnya, inner itu artinya di dalam, outer itu artinya di luar. Kemudian keluarnya lagi ada superior. Uranus dan Neptunus termasuk planet superior. Planet-planet dalam tata surya ada Merkurius, Bumi, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Satelit definisinya adalah benda langit yang merupakan pengikut planet. Kemana-mana pasti ada dia. Ini terbentuk secara alami bersama-sama dengan proses pembentukan planet. Ada yang bilang bahwa satelit adalah tubuh bagian dari planet itu. Ini adalah besar jumlah satelit tiap-tiap planet. Yang tidak ada satelit hanya Merkurius dan Venus. Yang lainnya punya satelit. Yang terbanyak satelitnya adalah milik Saturnus. Yang terbanyak memiliki jumlah satelit adalah Saturnus. Kita bisa lihat ketika melihat Saturnus itu punya cincin yang memutar di sekitar planet, dan di situ ada asteroid juga ada banyak satelit yang mengitarinya. Kemudian bulan atau luna. Bulan atau luna secara definitif adalah benda langit yang terletaknya dekat dengan bumi. Bulan juga merupakan satelit bumi. Jarak rata-rata bulan adalah 385 km. Kira-kira fungsi
Bulan untuk apa? Kita ketahui bersama bahwa bulan juga bisa dipakai untuk perhitungan astronomi seperti kalender Hijriah. Kalender yang menggunakan perhitungan perputaran bulan pada porosnya, bulan mengitari bumi, bulan berevolusi bersama bumi. Bulan digunakan sebagai menghitung kalender Komariah, Al-Komariah. Kalau berdasarkan perputaran evolusi matahari namanya kalender Syamsiah dalam bahasa Arab. Kalau bulan Komariah, Al-Komariah. Tiga macam gerakan bulan itu sudah saya sebutkan tadi. Bentuk-bentuk bulan kelihatannya berubah tiap malam. Ini menandakan bahwa bulan berotasi pada porosnya. Ketiga, matahari. Matahari merupakan bintang yang paling dekat dengan bumi. Jarak dan ukuran matahari sekitar 147,5 juta kilometer. Jarak terjauhnya atau apheliumnya sekitar 152,5 juta kilometer. Kenapa ada di jarak dekat dan jarak terjauh? Ini menandakan bahwa orbit bumi dengan matahari berbentuk elips. Jarak rata-ratanya 150 juta kilometer. Waktu yang dibutuhkan oleh sinar matahari untuk sampai ke bumi adalah 500 detik atau sekitar 8,33 menit. Jarak antara matahari ke bumi disebut satuan astronomi 1 SA atau 1 IO, Astronomic Unit. Suhu dan warna matahari intinya mencapai 14 juta derajat Celcius atau lebih. Suhu permukaan antara 5.000 derajat Celcius dan 6.000 derajat Celcius. Warnanya di pagi atau sore hari kemerah-merahan, menandakan bahwa suhunya rendah. Warna pada siang hari putih ke kuning-kuningan, menandakan bahwa suhunya tinggi. Energi matahari terbentuk melalui reaksi inti hidrogen helium sintesis. Reaksi ini, dua inti atom hidrogen bergabung membentuk satu inti helium. Massa satu inti helium lebih kecil daripada massa dua inti hidrogen, sehingga dalam reaksi ini terjadi kehilangan massa. Massa yang hilang berubah menjadi energi berupa panas dan cahaya. Susunan matahari terdiri dari inti matahari, fotosfera, kromosfera, dan korona. Gerhana. Terjadinya gerhana adalah salah satu faktor penyebabnya adalah keadaan dari lintasan bulan itu sendiri. Lintasan bulan mengelilingi bumi sudah tidak sebidang dengan lintasan bumi mengelilingi matahari. Seperti ini penampakan ekliptikanya. Di mana M adalah matahari, B ini B1, B kecil 1 adalah bulan, B besar 1 adalah bumi. Gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika keadaan matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Ini adalah gerhana bulan sempurna. Matahari, bumi, dan bulan pada saat keadaan satu garis lurus. Di mana cahaya matahari
yang menuju ke bulan terhalang oleh bumi. Dan kemudian cahaya ini juga memantul sampai ke permukaan bumi di sebelah belahan bumi yang lain. Gerhana matahari, keadaan bumi, bulan, dan matahari berada dalam satu garis lurus. Di mana sinar cahaya matahari yang menuju ke bumi terhalang oleh bulan, yang menyebabkan bumi melihat bulan seperti cincin atau gerhana matahari. Ini adalah salah satu contoh terjadinya gerhana matahari cincin, di mana cahaya yang dari atas dari matahari dihalangi oleh bulan, yang kemudian membentuk di sini ada penumbra, yang kemudian terproyeksikan sampai ke dalam bumi. Terjadilah penampakan matahari cincin, bulan yang dikelilingi oleh cahaya keemasan seperti cincin. Kemudian gerak rotasi, revolusi, dan precesi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Waktu yang dibutuhkan untuk satu kali periode rotasi adalah 23 jam 56 menit 48 detik jika dibulatkan menjadi 24 jam. Arah rotasinya dari barat ke timur. Percobaannya dibuktikan ketika Vandenberg dan Ritz, kemudian ayunan Foucault. Ini adalah percobaan yang membuktikan adanya rotasi bumi. Akibat dari rotasi bumi, terjadinya siang dan malam. Bumi tepat pada kedua kutubnya. Perubahan arah angin dan pergantian siang dan malam. Ini adalah bumi yang berotasi, yang terjadi pergantian siang dan malam. Revolusi bumi. Revolusi bumi adalah gerakan bumi mengitari matahari. Waktu yang dibutuhkan untuk satu kali periode revolusi adalah 365/4 hari. Tepatnya adalah 365 hari, 6 jam, 9 menit, 10 detik, atau 1 tahun. Bukti bahwa bumi berevolusi adalah bintang di langit bumi mengelilingi matahari. Ini adalah sebuah skema gerak semu matahari. Precesi. Precesi adalah gerak poros putar bumi. Poros putar bumi, KUKS, tidak selalu mengarah ke titik yang sama di langit, melainkan berputar seperti gasing. Seperti ini. Ini juga dinamakan sebagai sudut paralaks untuk menghitung jarak perputaran bintang. Berguna bagi ilmu astronomi dan astrologi. Struktur bumi. Sejarahnya, menurut Ritman, 1960 sekitar 4,6 miliar tahun yang lampau, awan, debu, dan gas yang mengapung di ruang angkasa mulai mengecil. Materi pada pusat awan itu mengumpul menjadi matahari. Kira-kira 100 juta tahun yang lalu, sisa gas dan debunya memipih menjadi awan berbentuk cakram di sekitar matahari. Butir-butir debu dalam awan itu saling melekat dan membentuk planet kecil dengan diameter beberapa kilometer. Kemudian benda-benda ini bertabrakan dan bergabung membentuk planet. Terbentuknya benua-benua di bumi, menurut Alfred Lothar Wegener, disebut teori apungan dan pergeseran benua. Ini adalah kenampakan bumi pada 200 juta tahun yang lalu sampai 50 juta tahun ke depan. Kita lihat di sini tanda panahnya adalah pergerakan lempeng
di permukaan bumi. Struktur lapisan bumi, kerak bumi. Lapisan kerak bumi tersusun dari selubung, gabruk, teras, mantel, lapisan sedimen, hingga ke arah permukaan air laut. Seperti ini. Kemudian bagian mantel atas, zona peralihan, transition zone, dan mantel bagian bawah, lower mantle. Kemudian inti bumi atau core. Dinamika litosfer. Gerak benua yang terpecah-pecah dan saling bergerak satu sama lainnya dapat disimulasikan oleh gambar ini, di mana ada lempeng yang terus bergerak menjauh, ada terus lempeng yang bergerak mendekat. Ada juga lempeng yang saling berpapasan. Dua lempeng yang saling menjauh atau divergent plate boundaries dapat terjadi pada satu lempeng yang sedang pecah. Dua lempeng saling menumbuk atau subduction. Ini adalah skema tumbukan dua lempeng, di mana tumbukan lempeng ini mengakibatkan terjadinya gunung berapi. Dua lempeng saling berpapasan atau pergeseran mendatar, atau yang disebut transform fault. Contohnya ada di daerah sekitar pergeseran horizontal di antara Samudra Atlantik. Pergeseran gempa di Indonesia. Jika kita lihat di sini, terdapat epicentrum dengan jurus bidang besar di sekitar Laut Banda dan dari sekitar di Selat Karimata. Dan searah dengan sirkum mikrolempeng Filipina. Persebaran gunung api di Indonesia. Ada 3 sistem pokok persebaran pegunungan yang bertemu di Indonesia, yaitu sistem sirkum Australia, sistem busur tepi Asia, sistem Sunda, skala geologi dan sejarah kehidupan. Dalam geologi, skala adalah skala waktu geologi yang digunakan oleh para ahli geologi dan ilmuwan untuk menjelaskan waktu dan hubungan antar peristiwa yang terjadi sepanjang sejarah bumi. Hasil penelitian para ahli geologi menunjukkan bahwa bumi berumur sekitar 4.570 juta tahun atau 4,6 miliar tahun. Umur bumi diukur dan ditentukan dengan 2 cara, yaitu skala waktu relatif, didasarkan atas urutan perlapisan batu-batuan, serta evolusi kehidupan organisme di masa yang lalu. Skala waktu absolut atau radiometrik, didasarkan atas proses unsur kimia tertentu yang terkandung dalam batu-batuan. Kelayakan planet bumi untuk kehidupan. Seperti yang kita ketahui, bumi merupakan planet yang memiliki potensi sebagai tempat kehidupan karena memiliki kelebihan sebagai berikut. Adanya sumber energi, lokasi planet yang beberapa berada pada zona kehidupan, memiliki atmosfer,
terdapat air dan kondisinya terestrial. Terima kasih telah menyimak bab 3. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.